Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magfiratuh. Anak soleh-soleha grade 2 pinus, bagaimana kabarnya hari ini? Pak doakan semoga anak soleh-soleha di rumah selalu sehat ya, dan tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan juga. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Kita mulai sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk memahaminya. Amin. Oke, setelah membaca doa, jangan lupa membaca surat pendek yang sudah dihafalkan. Kalian bisa pause video ini lalu membaca surat pendeknya. Dan Bapak juga tidak lupa mengingatkan agar sholat wajibnya jangan sampai ditinggalkan ya. Baik, langsung saja ke materi video pembelajaran hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 7 subtema 2, yaitu unsur-unsur pada fabel. Nah, jika di minggu sebelumnya kita belajar tentang mengenal fabel, hari ini kita belajar unsur apa saja yang ada di dalam fabel. Diharapkan pada video pembelajaran ini kita bisa mengetahui apa saja unsur intrinsik dalam fabel dan peristiwa penting dalam fabel. Ya, sebelumnya Bapak bertanya dulu, apakah anak soleh-soleha masih ingat apa itu fabel? Ya, Bapak jelaskan kembali ya. Ya, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Hewan di dalam ceritanya memiliki sifat yang sama seperti manusia. Ya, jadi pada intinya fabel itu adalah cerita yang menceritakan tentang dongeng hewan. Unsur intrinsik dalam fabel. Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra. Dalam hal ini, karya sastranya adalah fabel atau dongeng tentang hewan. Unsur intrinsik dalam fabel diantaranya adalah yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Ya, anak soleh-soleha masih ingat cerita tentang kelinci dan kura-kura kemarin yang Bapak bacakan? Ya, tokohnya ada dua jenis hewan, yaitu kelinci dan kura-kura. Kemudian unsur intrinsik yang kedua, ada sifat dari setiap tokoh. Sifat di sini, sifat hewan, sifatnya itu menyerupai seperti sifat manusia. Ada yang pemarah, ada yang pemalas, ada yang suka bekerja keras, dan lain sebagainya. Jadi, hewannya digambarkan perilakunya seperti manusia. Seperti itu. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga adalah peristiwa penting yang terjadi di dalam fabel. Peristiwa penting artinya kejadian-kejadian penting yang membentuk sebuah cerita fabel. Oke, yang unsur intrinsik yang nomor 4 adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh fabel, oleh dongeng kepada pembacanya. Nah, selanjutnya yuk kita simak cerita fabel berikut ini. Semut dan belalang. Suatu hari, belalang yang sedang bersantai melihat semut lewat sambil membawa biji jagung ke sarang. Belalang lalu meminta semut bergabung bersamanya untuk bersenang-senang.
Semut menolak dan memberitahu belalang bahwa dia sedang bersiap mencari makan untuk cadangan musim dingin. Di musim dingin, makanan akan langka dan sulit dicari. Belalang mengabaikan cerita semut karena dia tidak mau repot. Akhirnya, musim dingin pun tiba dan belalang tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Ia kesusahan bertahan hidup di musim dingin. Hal ini berbanding terbalik dengan semut. Di musim dingin, semut justru sedang menikmati jagung dalam kehangatan di sarangnya. Nah, dari kisah semut dan belalang ini, kita dapat belajar bahwa bekerja keras dapat membuahkan hasil yang baik. Nah, itu tadi adalah contoh fabel yang menceritakan semut dan belalang. Nah, mari kita simpulkan dari cerita fabel tadi. Kita lihat dari unsur intrinsik yang pertama, yaitu adalah penokohan. Ada hewan apa saja yang ada di dalam cerita tersebut? Ya, ada dua jenis hewan, yaitu semut dan belalang. Kemudian yang kedua, wataknya atau sifatnya. Ingat ya, sifat di dalam fabel itu hewan yang memiliki sifatnya sama seperti manusia. Semut memiliki sifat pekerja keras dan selalu mau berusaha. Kemudian belalang sifatnya pemalas yang berdampak penyesalan di akhirnya. Kemudian peristiwa penting. Peristiwa penting adalah kejadian-kejadian penting yang membentuk sebuah cerita fabel. Nah, dari cerita tadi kita dapat menyimpulkan peristiwa pentingnya. Yang pertama adalah semut lewat di depan belalang sambil membawa biji jagung dan menceritakan bahwa dia akan mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Kemudian peristiwa kedua, belalang menolak semut dan tetap bermalas-malasan. Kemudian peristiwa penting yang ketiga, yaitu musim dingin yang tiba yang menjadikan belalang sengsara karena tidak memiliki cadangan makanan yang cukup. Nah, pesannya yang terakhir, yaitu kita harus selalu berusaha, pantang menyerah, bekerja keras, dan tidak malas-malasan. Oke, seperti itu ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa worksheet-nya dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video pelajaran kali ini. Buat tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.